Halo guys, jadi hari ini aku mau sedikit melakukan diskusi atau konseling gitu tentang diet keto yang lagi booming di dunia perdietان karena konon katanya ini tuh bisa menurunkan berat badan secara drastis dengan waktu yang singkat. Nah, di sini aku udah dapet salah satu klien yang ingin menanyakan tentang diet keto. Gimana sih caranya, gimana sih mekanismenya diet keto dalam menurunkan berat badan. Ya, perkenalkan nama saya Fauzia Bayu. Saya adalah ahli gizi atau nutrisionis yang akan ikut berdiskusi bareng kalian pada video kali ini. Jadi jangan di skip video ini dan stay tune di video ini sampai akhir karena banyak informasi penting terkait diet keto yang lagi booming itu. Bertanya, bagaimana kaitan diet keto dengan penurunan berat badan? Karena yang saya baca, diet keto ampuh untuk menurunkan berat badan. Dan jika memang itu direkomendasikan, bagaimana cara melakukannya? Jadi banyak orang yang masih bilang nih kalau misalkan mau diet itu nasinya dikurangin atau dihindarin gitu kan. Nah, ini adalah logika dibalik si ketogenik. Karbohidratnya dihindarin. Nah, karbohidrat itu apa aja sih? Ada nasi, ada mie, tepung-tepungan, dan berbagai macam pasta. Nah, pada umumnya kita kan banyak makan makanan yang sumber karbohidrat kan. Karena nanti tuh si karbohidrat itu dicerna atau dijadikan glukosa atau gula sebagai sumber utama si bahan bakar tubuh kita. Diet ketogenik ini kita memaksa tubuh kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi utama, lebih tepatnya itu namanya ketone bodies. Nah, jadi kita tuh bayangin kan, kita udah menjalani ketogenik beberapa hari, otomatis asupan karbohidratnya nggak ada dong. Nah, si tubuh kita tuh udah mulai bingung nih, kok nggak ada sumber energi, kok nggak ada sumber karbohidrat, kemana gitu kan. Nah, disitulah mulai tubuh ini tuh ngeluarin si lemak-lemak dari simpanan yang memang sengaja disimpan gitu kan. Nah, lemak ini diproses menjadi ketone bodies. Nah, ketone bodiesnya ini itu adalah sumber atau pengganti bahan bakar tubuh kita. Teori ini sih sebenarnya belum bisa dikatakan benar atau tidak karena masih banyak teori lain yang lebih meyakinkan dalam menjalankan diet keto gitu kan. Yang pertama itu seperti diet-diet yang lainnya, kayak jenis-jenis diet lainnya gitu kan, kita harus tetap mementingkan kalori defisit. Jadi kalau kalori maintenance kalian itu 2500, yang seperti diet yang lainnya, yang kalau misalkan kalori maintenance kalian 2500, yang seperti diet lainnya, kalian harus kalori defisit sekitar 10-20% gitu. Jadi berada di sekitar angka 2100 sampai 2200. Nah, kalau misalkan kalori defisitnya itu udah bagus, ya jelas dong pasti akan turun berat badan. Yang kedua itu diet tinggi lemak. Diet tinggi lemak itu akan meningkatkan rasa kenyang sama rasa puas. Kalau misalkan kedua rasa ini meningkat, maka kita tidak akan mencari-cari makanan-makanan lainnya untuk dikonsumsi gitu. Kalau kita tidak makan makanan lain-lain kayak misalkan cemilan-cemilan kayak gitu, otomatis kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berkurang dan lebih rendah. Yang ketiga itu berkaitan dengan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini adalah hormon yang memang sudah ada di tubuh kita, yang berfungsi untuk meregulasi gula darah gitu kan. Dengan diet keto, hormon insulin ini akan bekerja lebih baik sehingga mengurangi terjadinya si penumpukan atau penimbunan lemak pada tubuh kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, nah diet keto itu adalah diet tinggi lemak dan karbohidratnya sangat rendah dan proteinnya bisa dibilang sedang, dan karbohidratnya juga bisa 5% dari kalori jumlah kalori seharian full gitu. Sedangkan lemak itu bisa 70-75% dan protein itu bisa 20-25%. Jadi ini kalau misalkan kalian mau lemaknya 70 atau proteinnya 25 itu bisa. Terus kalau misalkan 75 lemak, 20-nya itu bisa protein, itu bisa disesuaikan keinginan kalian semua. Yang penting karbohidrat itu rendah 5% dari kalori full seharian. Diet keto juga memiliki efek samping. Yang pertama itu ada keto flu. Jadi kalau misalkan kalian mendadak nih melakukan diet keto, kayak misalkan kalian baru sadar harus menurunkan berat badan, jadi kalian pengen mendadak menurunkan berat badan secara drastis, nah nanti kalian bisa mendapatkan efek samping keto flu. Keto flu ini dia itu gara-gara mendadak dan memiliki kurun waktu yang lama, kayak misalkan kalian pengen beberapa bulan atau beberapa tahun gitu kan, karena diet keto itu tidak bisa dijalani bertahun-tahun atau selama-lamanya. Dan si keto flu ini biasanya tuh seperti kayak sedikit pusing, terus lemas, sakit perut, tapi ini tuh nggak berkepanjangan gitu, jadi kayak gejala-gejalanya aja, bukan sakit parah. Yang kedua itu mengganggu pencernaan dan mungkin sembelit gitu, karena memang diet keto ini dia itu sedikit kekurangan serat. Dan apabila kalian pengen melakukan diet keto ini, kalian tuh harus
memperhatikan asupan serat dan elektrolit. Jadi jangan sampai kalian kekurangan serat atau elektrolit. Jadi kesimpulannya pada diskusi kali ini adalah kalau misalkan kalian pengen melakukan diet keto, itu kalian juga harus memperhatikan asupan serat dan elektrolit. Dan kalian juga harus memperhatikan kalori defisit kalian agar penurunan berat badannya itu stabil dan berjangka panjang. Terima kasih untuk yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!